Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Customer Driven Quality atau CDQ. Jadi CDQ sendiri itu merupakan filosofi dan pendekatan strategis di mana kualitas produk itu sepenuhnya didefinisikan oleh pelanggan, jadi bukan produsen. Dalam pendekatan ini, pelanggan itu dianggap sebagai hakim terakhir yang menentukan apakah produk itu bernilai atau tidak. Jadi perusahaan tidak hanya berfokus pada spesifikasi teknik dalam pabrik, tetapi secara aktif menyelaraskan seluruh proses bisnis mulai dari desain hingga layanan hingga kebutuhan atau keinginan serta ekspektasi nyata dari pelanggan. Untuk poin-poinnya sendiri pada customer driven quality, yang pertama ada pendekatan proaktif versus reaktif. Jadi perusahaan menerapkan customer driven quality itu tidak hanya menunggu komplain, tetapi juga secara aktif mencari informasi tentang apa yang diinginkan pelanggan di masa depannya. Jadi menunggu komplain itu dianggap berbahaya karena banyak pelanggan yang tidak puas memilih untuk langsung pindah ke kompetitor tanpa mengadu. Selanjutnya untuk voice of customer. Jadi voice of customer sendiri itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan. Voice of customer sendiri itu merupakan teknik penangkapan data seperti survei, grup fokus, wawancara, dan observasi untuk memahami pelanggan yang kemudian diterjemahkan ke dalam spesifikasi teknis. Selanjutnya untuk segmentasi pelanggan, jadi untuk customer driven quality sendiri itu mengakui bahwa pelanggan tidaklah seragam dan perusahaan itu harus membagi pasar ke dalam segmen-segmen tertentu agar dapat memberikan kualitas yang lebih spesifik dan relevan bagi tiap kelompok pelanggan. Yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan secara lebih mendalam. Selanjutnya ada customer relationship. Jadi kualitas itu bukan hanya soal barang yang bagus, tapi juga bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi ini mencakup kemudahan dalam klaim garansi, kecepatan merespon pertanyaan, dan cara perusahaan menangani kegagalan layanan untuk memulihkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya untuk kualitas eksternal dan internal. Jadi customer driven quality sendiri itu menekankan bahwa memuaskan pelanggan secara eksternal, pembeli itu harus terlebih dahulu memastikan kualitas pada pelanggan internalnya atau antar departemennya. Jika kerjasama antar departemen itu buruk, maka kualitas yang sampai ke tangan pelanggan akhir juga pasti akan terganggu atau buruk. Jadi pentingnya sendiri itu dalam customer driven quality, kepuasan pelanggan itu hanyalah ambang batas minimum atau bare minimum. Perusahaan itu benar-benar menerapkan CDQ untuk mengejar loyalitas pelanggan. Pelanggan yang hanya puas itu masih memiliki kemungkinan berpindah ke pesaing jika ditawarkan harga yang lebih murah. Akan tetapi pelanggan yang loyal itu memiliki keterkaitan kuat dengan merek karena mereka merasa nilai-nilai dan kebutuhan spesifik mereka terpenuhi secara konsisten. Selanjutnya adalah CRM atau Customer Relationship Management. Jadi, CRM merupakan strategi bagaimana perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Nah, di sini terdapat gambar yang memiliki 4 komponen utama untuk membentuk CRM. Yang pertama adalah Complaint Resolution. Kenapa ini penting? Karena tidak peduli seberapa bagus produk kita, pasti akan ada pelanggan yang kecewa. Nah, yang membedakan perusahaan biasa dan perusahaan hebat adalah cara mereka menangani keluhan. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam penyelesaian keluhan. Yang pertama adalah kompensasi, kemudian contrition, dan recovery. Komponen kedua adalah feedback. Tanpa feedback, perusahaan itu tidak tahu apa yang dirasakan atau kebutuhan dari pelanggan. Di sini terdapat dua arah feedback. Yang pertama adalah feedback ke pelanggan dan feedback ke perusahaan. Terdapat dua arah feedback. Yang pertama adalah feedback ke pelanggan, yang kedua adalah feedback ke perusahaan. Komponen ketiga adalah guarantees atau jaminan. Jaminan merupakan janji perusahaan kepada pelanggan yang isinya adalah tentang hak-hak pelanggan jika nilai yang dijanjikan ini tidak terpenuhi. Jaminan yang baik itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu unconditional, yang kedua itu communicable, understandable, dan painless. Nah, fungsi jaminan ini adalah untuk membangun kepercayaan sejak awal. Dengan adanya jaminan, pelanggan merasa aman bertransaksi dengan kita. Komponen keempat atau yang terakhir adalah corrective action, yaitu mencari akar penyebab masalah dan memperbaiki sistem agar tidak terulang kembali di masa depan. Adapun langkah-langkahnya terdiri dari mengumpulkan data keluhan dan garansi, menganalisis akar penyebab, misalkan dengan diagram Pareto, rekomendasi perbaikan sistem layanan, implementasi dan memantau hasilnya, dan yang terakhir adalah feedback untuk perbaikan berkelanjutan atau biasa disebut dengan closed loop. Sekarang kita membahas terkait
pendekatan gaps dalam desain layanan. Mungkin teman-teman di sini semua sudah tahu bahwa gaps ini berarti kesenjangan yang mengacu pada perbedaan antara tingkat kinerja yang diinginkan dan juga tingkat kinerja aktual. Ini bisa berupa sesuatu seperti perbedaan antara tingkat kesesuaian yang ada di lingkungan manufaktur dengan tingkat kesesuaian yang diinginkan. Dalam layanan, ini adalah perbedaan antara tingkat layanan yang diharapkan dengan tingkat layanan aktual yang diberikan. Sebuah kesenjangan ini penting karena setelah diidentifikasi, ia menjadi kandidat untuk tindakan perbaikan dan juga peningkatan proses. Untuk cara formalnya biasa dengan melakukan analisis gap. Salah satu perbedaan yang dipelajari oleh analisis kesenjangan mengidentifikasi perbedaan antara persepsi manajemen dan pelanggan tentang apa yang diinginkan. Jadi ketika kesenjangan ini besar, ini berarti penyedia layanan itu kemungkinan menghasilkan layanan yang sangat baik tapi tidak diinginkan siapapun. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada 10 penentu kualitas layanan. Dimensi kualitas layanan yang dibahas pada bab 1 dan kuesioner untuk menguji hubungan hipotesis pada gambar ini juga. Instrumen survei ini disebut SurfQual. Pendekatan lain untuk mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan dalam layanan berkualitas ditemukan dalam model kesenjangan 2 dimensi yang ditunjukkan pada gambar ini. Survei yang menggunakan pendekatan ini mengukur persepsi kepuasan pelanggan pada sumbu Y dan peringkat kepentingan relatif pada sumbu X. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan terkait segmentasi pelanggan dan pasar. Jadi salah satu langkah awal yang sering diabaikan oleh banyak analis adalah segmentasi data. Data tentang pelanggan dapat dikumpulkan dari sejumlah sumber seperti kelompok industri, sumber eksternal, internet, basis data komersial, dan segala macamnya. Apabila perusahaan mencoba untuk melakukan peningkatan kualitas dan peningkatan proses, tapi tidak memahami segmentasi pasarnya, maka kemungkinan besar itu akan menghasilkan gap yang besar juga. Jadi mau berusaha apapun perusahaan untuk meningkatkan kualitas, apabila tidak menemukan sasaran yang tepat, maka akan terus terjadi gap. Teria Baldrige menekankan segmentasi data pelanggan dan pasar. Pelanggan segmentasinya sederhana, misalnya konsumen, komersial, atau grosir. Mensegmentasi pasar berarti membedakan pelanggan atau pasar menurut karakteristik umum. Pasar komputer pribadi disegmentasi menjadi pasar rumahan dan pasar bisnis. Terkadang segmentasi lebih kompleks, melibatkan karakteristik dan demografi pelanggan, psikografi ataupun manfaat yang diinginkan oleh pelanggan. Kalau kalian lihat tabel di sini, ini menunjukkan contoh segmen untuk pasar konsumen. Jadi pasar konsumen itu dapat disegmentasi. Ini menjelaskan bahwa data dikumpulkan secara terpisah untuk masing-masing segmen ini dan dianalisis secara terpisah. Kalau di tabel ini menunjukkan contoh segmen pasar komersial. Diharapkannya dengan adanya perbandingan antara tabel sebelumnya dengan juga tabel ini, teman-teman bisa mensegmentasi pasar menurut pasar konsumen atau pasar komersial. Customer quality feedback at Apple Computer. Jadi kasus ini itu membahas tentang pendekatan strategis Apple dalam memahami kebutuhan pelanggan melalui program disebut Customer Quality Feedback atau CQF. Dalam industri komputer dan teknologi yang bergerak sangat cepat, Apple menyadari bahwa mengandalkan data laboratorium atau pengujian internal saja itu tidak cukup. Program CQF ini dirancang untuk menangkap pengalaman nyata pengguna akhir terhadap produk mereka. Dan melalui program ini juga, Apple secara aktif mengumpulkan feedback, keluhan, dan saran dari pengguna untuk dianalisis dan diintegrasikan kembali ke siklus desain serta pengembangan produk. Hal ini memungkinkan Apple untuk melakukan perbaikan yang relevan dan memastikan bahwa inovasi yang mereka luncurkan benar-benar menjawab ekspektasi pasar, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin pasar dengan loyalitas pelanggan yang tinggi. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu mekanisme penangkapan voice of customer-nya. Jadi bagaimana Apple itu merancang sistem yang mampu menyaring kebisingan data untuk mendapatkan suara yang benar-benar mewakili kebutuhan strategis pelanggan. Yang kedua itu ada integrasi feedback ke dalam desain. Jadi tantangan dalam menerjemahkan umpan balik pelanggan yang bersifat kualitatif menjadi spesifikasi teknis kuantitatif yang dapat dikerjakan oleh tim engineer. Yang ketiga, kecepatan respon dalam industri dinamis. Yang selanjutnya ada penentuan elemen kunci kualitas. Dan yang terakhir sendiri itu keseimbangan antara data proaktif dan reaktif. Jadi menilai apakah program CQF ini lebih condong sebagai alat pemadam kebakaran terhadap masalah atau mungkin sebagai alat inovasi melalui desainnya yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Beralih ke pertanyaan pertama, yaitu
explain how Apple Customer Quality Feedback programs help the firm hear the voice of the customer. Jadi, program Customer Quality Feedback atau CQF milik Apple ini membantu perusahaan mendengar suara dari pelanggan. Karena Apple ini melibatkan pengguna potensial selama siklus pengembangan, informasi yang diberikan juga disalurkan langsung kepada para engineer yang mengembangkan dan menguji produk. Selain itu, feedback-nya juga dari berbagai aspek, seperti product features, interaction with employees, ease of use, performance, compatibility with third-party software, hingga feedback dengan ongoing basis. Nah, dengan menjadikan pelanggan sebagai bagian dari tim pengembangan, Apple ini memastikan bahwa sudut pandang pemakai sudah masuk ke dalam produk sejak awal sebelum dijual ke pabrik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari case ini tuh menurut kalian apa aspek paling penting dari program CQF Apple dan apakah ada perubahan yang ingin kalian usulkan? Nah, jadi menurut saya pribadi aspek paling penting dari program CQF di Apple ini tuh adalah keterlibatan langsung pengguna dalam proses pengembangan produk. Nah, jadi pengguna ini tuh bisa mencoba prototipe lebih awal dan juga bisa memberi feedback tentang fitur, kemudian penggunaan dan juga performa sebelum produk itu resmi dirilis. Nah, dengan begitu itu Apple bisa memperbaiki produknya lebih cepat dan juga memastikan produknya itu sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kalau ada yang bisa ditingkatkan, mungkin Apple itu bisa melibatkan peserta yang lebih beragam ya, supaya feedback yang didapat itu juga lebih mewakili berbagai tipe pengguna. Nah, untuk pertanyaan terakhir di case ini tuh, kalau kalian pengguna Apple, apakah kalian itu tertarik untuk mengikuti program CQF dan kenapa? Nah, jadi menurut saya pribadi ya, karena saya itu pengguna Apple juga, saya itu sangat tertarik karena kita itu bisa mencoba produk Apple lebih awal sebelum dirilis sama mereka. Dan kita itu juga bisa ikut memberi masukan langsung ke perusahaannya langsung. Nah, rasanya itu juga lebih seru ya, karena kita itu seperti ikut berkontribusi juga dalam pengembangan produknya mereka. Tapi di sisi lain, program itu juga membutuhkan komitmen, karena kita sebagai peserta itu harus benar-benar aktif memberikan feedback kepada